Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Jumat tanggal 24 Juni 2022. Oke, sesuai janji saya, kita akan membuat bersih bercak-bercak bekas asahan di pisau seset yang pernah kita tampilkan untuk tutorial mengasah menggunakan batu pabrikan Cina ya. Batu pabrikan Cinanya stok sudah mulai menipis dan sensasinya itu ketika saya pakai 3 varian, 3 grade itu cukup luar biasa. Bukan 3 grade ya, 3 batu. Kalau batu Cina itu 3 batu, jadi sisi kiri dan sisi baliknya itu, sisi atas dan bawah beda grade. Ada 240 versus 800 untuk ngegerus. Ketika terjadi chipping atau kurang tumpul atau sudah berkarat itu bisa. Terus selanjutnya ada 1000 versus 3000 dan 1000 versus 6000. Nah, ini perbedaannya. Kalau batu-batu alam lokal pegunungan dia mudah berlendut ya, terus semakin gridnya tinggi atau halus dia semakin licin. Tapi kalau batu pabrikan Cina ini dipakainya semakin halusnya sama lah, dipegangnya itu halus, tapi sensasinya ketika dipakai mengasah, apalagi dikasih air, itu keset. Jadi ketika dipakai mengasah gini keset, sehingga mudah sekali tajamnya. Itu di grade tingginya, di grade tinggi itu keset, mudah sekali tajam dan tidak berlendut, tidak banyak berlendut, tidak aus, sehingga cepat pengerjaannya. Ini stoknya sudah mulai menipis di atas di tempat packing. Nah, biasanya minusnya kita ketika hobi mengasah dengan batu, minusnya biasanya akan terjadi bercak-bercak seperti ini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Di sini kita sediakan Autosol. Autosol ini banyak ditemukan di supermarket atau toko-toko swalayan, ada berbagai ukuran, kain gombal atau kain kaos bekas dan kopi tentunya. Bismillah. Nah, kita coba, kalau ada 2 cara ya. Cara pertama dengan menggunakan kain gombal. Ini manual semua ya, cara manual yang mudah dan gampang bisa kita tiru. Ini cara manual dengan kain gombal. Nah, cara kedua dengan stropping. Saya belum nyoba ini. Saya belum nyoba dengan stropping. Apakah hasilnya bisa maksimal atau tumpul? Karena sebenarnya saya sudah pernah membuat video seperti ini ya, 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sudah pernah. Cuman ketumpuk-tumpuk videonya. Langsung saja kita buka Autosolnya. Ini karena sudah lama juga, tapi nggak kepakai. Kalau mau pengen dibuat mirror, cuma tidak bisa semirror kaca karena ini manual. Kalau pengen semirror kaca itu pakai alat atau pakai mesin, minimal gerinda tangan.
berikat tangan minimal. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama menggunakan kain gombal adalah harusnya ini kita kasih, seharusnya ya, harus kita kasih mata bilahnya ini solasi yang bening, ditutup solasi. Mata bilahnya ditutup solasi karena autosol ini mengakibatkan tumpul pada mata bilah. Seharusnya, cuman karena ini kok. Oke. Nah, kita celototkan dulu semuanya ke permukaan bilah di sisi kiri dan kanan, manual, pelan-pelan, hati-hati. Mainan terlalu tajam. Semuanya gini, tapi jangan di mata bilahnya karena akan mengakibatkan tumpul. Itu. Ini tadi kan darurat ya, mendadak gitu, kepingin aja bikin konten. Itu ya, jadi kurang persiapannya, kurang. Mata bilah jangan lupa ketika mau diolesi autosol ditutup dengan solasi bening yang kecil, solasi bening yang kecil mata bilahnya, agar tidak terkena autosol. Ini catatan ya, tapi saya tidak lakukan karena tidak ada, lupa, maksudnya itu ini tadi darurat ya, seperti itu aja. Yang penting ada catatan gitu, catatan khusus. Ini seperti ini langkah pertama. Jadi tadi kan ada dua cara. Cara pertama ini, cara kedua menggunakan strobing varian domba. Nanti kita coba. Cara pertama, setelah dibaluri gini rata, tinggal kita usap dengan ditekan jari, main jari telunjuk dan jari jempol. Ini memang mencapekkan, diusap gini. Maka hitam-hitam dan bekas-bekas asahan akan terangkat, hilang. Ini makanya keras banget ini, namanya autosol ini. Langsung nampak hitam tuh, hitamnya langsung keangkat kan. Nah, ini cara yang gampang, mudah ditiru, dicoba harus beberapa kali supaya bercak-bercak ini benar-benar hilang. Nah, angkat, kita cari yang kosongan ini ya, kosong. Lalu sisi baliknya dipegangnya tangan kanan, menjepitnya menggunakan jari atau tangan sebelah kiri, jari jempol dan jari telunjuk, biar tidak capek, capeknya biar rata. Ini manual, cara manual, bisa ditiru. Tapi dengan catatan, sekali lagi ini dengan ditutup menggunakan solasi di bagian mata bilahnya. Seperti ini. Karena nanti bisa, yang harusnya ini slis tisu, bisa berkurang ketajamannya menjadi slis kertas. Tapi kan kita ada strobing sehingga bisa distrobing. Oh, hitam bukan main. Sudah seperti ini. Setidaknya terus diulang lagi, mumpung masih hangat karena gesekan kita itu, kita ulang lagi. Kita kasih autosol lagi. Makanya jangan belinya jangan yang kecil gini, nanggung, beli yang gede sekalian biar bisa untuk golok juga. Ini cara manual, kiri kanan atas semuanya harus dikasih. Ini minusnya ketika kita mengasah menggunakan batu, tapi kalau pakai amplas atau kertas gosok aman. Tapi kalau kertas gosok itu kalau nggak terbiasa ya kan susah, repot. Selanjutnya kita cari yang kosong ini ya. Tadi kan baliknya ini hitam, ini kita cari yang kosong di sini. Nah, untuk membuktikan kalau benar-benar kotoran ini terangkat, ini yang kosong ya, perhatikan. Seperti ini kita kusuk-kusuk terus
dijepit pakai tangan, hati-hati tapi langsung kelihatan hitam. Harus berhati-hati karena ini kan sudah tajam. Perhatikan loh, hitamnya langsung keangkat semuanya, kotorannya hitamnya. Ini cara seperti ini diulang-ulang. Lalu sisi baliknya kita cari yang kosong lagi di sini, bagian sini. Sisi sebelah baliknya menggunakan jempol kiri dan jari telunjuk kanan dijepit. Ini cara yang pertama tadi ya, cara manual menjepit. Cuman agak lama kalau cara ini. Tinggal merapikan saja. Sudah kelihatan mirror tapi tinggal merapikan. Mungkin karena efek diasahnya dia terlalu dalam, mungkin bisa jadi yang sehingga bisa setajam silet mungkin. Sekarang ini biar singkat saja, seperti ini lakukan terus-menerus hingga kemiroran yang diinginkan, dikusuk-kusuk seperti ini. Seperti itu, gambarannya seperti itu. Kita tidak langsung menjadikan ini mirror, tidak. Selanjutnya, yang berikutnya, tutorial yang ini malah saya belum pernah nyoba, tapi penasaran, kepengen saya coba. Ini dikasih autosol, apakah bisa sekaligus mempertajam bilah dan juga memirrorkan bilah? Kita coba. Kita oles-olesi di permukaan strobing varian domba kita, lalu kita coba. Licin, sensasinya yang biasanya itu keset, dia licin. Ini kan baru saya baru mencoba ini, belum pernah saya pakai kecuali langsol untuk membuat mata bilah itu tajam greges. Kalau untuk yang memirrorkan yang ini saya belum pernah mencoba model ini, hanya kita coba-coba. Mudah-mudahan berhasil, setidak-tidaknya bekas bercak asahan bisa hilang. Kalau di varian dombanya sensasinya licin ya, mungkin kita coba nanti di varian kuda. Sekalian kita lihat ketajamannya berkurang atau tidak. Kita lihat dulu, jangan-jangan berkurang. Oh, tetap halus ya. Untuk ketajamannya tetap, karena ini kan di kulit. Kita kasih autosol.
Sebagiannya mirror sudah mulai terlihat, sebagiannya bercak-bercak masih ada. Terus kita lanjutkan untuk meratakan. Mungkin terlalu dalam dia, terkikisnya oleh batu asahan kemarin. Biar rata, permukaannya biar flat. Kalau di stropping kurang efisien hasilnya ya, di stropping kurang efisien. Lebih efisien ketika kita kusuk dengan kain, karena nampak jelas hasilnya, hitam langsung. Coba di sudut sini ya, di pojok sini. Hitam. Kita ulangi lagi. Hitam langsung. Untuk contoh teori 2 ini yang lebih efisien adalah dengan cara dikusuk dengan kain kaos ya. Kalau dengan stropping kurang, dirasa sangat kurang karena tekanan, butuh tekanan. Perhatikan, sudah mulai tampak mirror ya, sudah mulai tampak mirror, cuman masih ada sedikit-sedikit tipis-tipis bercak-bercak bekas batu asahan, karena batu asahan itu sangat flat sehingga ini
yang tempa manual pasti akan kelihatan. Dia cekung-cekungnya pasti secara, meskipun nampak kasat mata ini flat sembelihan, tapi karena tradisional tempa manual sehingga ada sebagian pasti ada kelihatan. Nah, di autosol inilah maka tampak sekali, tampak jelas yang dalam yang mana. Termasuk ini membuat semakin flat, super flat lah intinya di permukaan bilah kita. Jadinya nanti mirror dan flat, cakep. Kita ulang lagi terus. Selesai mengusuk-ngusuk dengan kain ini, diusahakan jangan jeda. Posisi bilah masih anget-anget kuku, langsung kita usapi lagi dengan autosol. Jadi dia agak sedikit lumer mencair gitu kan di autosol, di bilah kita. Autosolnya ini lumer gitu. Untuk sementara ini tadi kan ada satu step atau catatan yang terlupakan, yaitu mata bilah tidak ditutup dengan solasi agar tidak terkena autosol yang bisa mengakibatkan sedikit tumpul. Tapi solusinya bagaimana? Ya kita stropping supaya ketajamannya kembali. Nah seperti ini ya, lumer-lumer di permukaan bilah. Lalu ambil kain kaos, kita jepit lagi, kita kusuk-kusuk lagi, kusuk-kusuk, dijepit, ditekan ya. Oh hitamnya kelihatan di jepitan saya loh, ini hitam. Hitam langsung. Apa ditutup lagi? Anak, Pak Ustaz. Ini jengotnya tadi ada yang jelek. Kita kusuk. Ada tamu. Dari apa? Ada tamu. Waalaikumsalam, monggo Pinara. Monggo silakan. Lesehan. Seperti ini, lakukan terus menerus hingga ke mirroran sampai mirror yang diinginkan. Jadi dirapikan dulu pelan-pelan kalau untuk bagian mata bilahnya. Ini Sudah mau selesai. set ini. Ada tamu silaturahmi. Seperti itu ya. Untuk yang penting poin-poinnya sudah didapat lah, ilmunya sudah paham, sudah tahu caranya bagaimana, tinggal dipraktekkan. Kepingin mirror seperti kaca, sabar, prosesnya sabar kalau manual. Ini baja wilis materialnya, untuk pisau seset bisa, untuk sembelihan bisa. Kebetulan sempat kita pakai untuk tutorial mengasah, dan juga sekarang kita rapikan dengan cara mengolesi autosol. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Sementara karena ada tamu, hasil akhir sementara.
Seperti ini ya. Gambarannya insya Allah sudah bisa dipahami oleh seluruh sahabat-sahabat GSN. Caranya seperti itu, cara manualnya. Adapun ketajamannya, karena ini tadi tidak ditutupi mata bilahnya, ketajamannya insya Allah tetap lah, tapi tidak bisa selisih tisu saat ini. Di kertas bisa, tapi pasti ada berkurangnya karena autosol itu panas keras ya. Nah, caranya gimana ya? Tetap disetroping untuk mata bilahnya sampai bisa selisih tisu. Kita lihat seperti ini. Nah, sudah halus kan, gampang. Ini materialnya baja wilis, cara perawatannya juga gampang, ngasahnya empuk, tajamnya awet, gampang. Yang penting ilmunya sudah dapat ya, gambarannya sudah dapat. Nah, seperti ini. Daripada sebelumnya, ini lebih mirror daripada sebelumnya. Adapun yang masih kurang rapi, masih ada, itu karena cekungan-cekungan bekas tempaan. Pasti ada mikro lekuk. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Tinggal dilanjutkan untuk mengautosol mumpung masih hangat-hangat kuku, diolesi sampai lumer, tunggu dulu 1-2 menit, baru dikusuk-kusuk lagi menggunakan kain kaos. Kita ada tamu, jadi tidak bisa lanjut ya, mohon dimaafkan dan dipahami. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Akhiran wa lakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.